Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah kita lewat media sosial. Kita telah memasuki minggu yang ke-13 masa PKPP, yaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Walau apapun yang terjadi, kita tetap senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada kasih setia Tuhan. 16 Mac 2020 merupakan waktu yang bersejarah bagi Malaysia, di mana Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan masa PKP, yaitu Perintah Kawalan Pergerakan yang akan berlaku mulai daripada 18 Mac 2020 hingga kini kita telah memasuki hari yang ke-88. Pada awalnya orang berpikir bahwa untuk masa PKP ini hanya memakan waktu 14 hari saja. Tetapi ternyata dari PKP yang pertama menuju kepada PKP yang kedua, PKP yang ketiga, PKP yang keempat dilanjutkan kepada PKPB dan sekarang adalah PKPP. Pada mulanya semua orang merasa gembira karena tidak perlu masuk kerja, tidak perlu pergi ke pejabat, tidak perlu pergi ke kilang atau ke kedai untuk bekerja. Semua keluarga boleh berkumpul bersama. Mereka banyak aktiviti seperti masak yang mereka lakukan. Tapi akhirnya waktu berlalu, mereka menjadi boring, bosan. Hingga kini saya melihat kebanyakan daripada kaum ibu sudah mulai membebel. Mereka sudah mulai mengomel. Kenapa hal ini boleh terjadi? Karena ada tambahan pekerjaan bagi mereka. Selain mereka bertugas sebagai ibu rumah tangga, memasak pagi, petang dan malam, ada tambahan untuk tea time, supper, dan di samping itu juga ada tambahan mereka harus menjadi guru, cikgu bagi anak mereka yang sedang bersekolah. Karena anak-anak yang sedang bersekolah, mereka tidak pergi ke sekolah mereka, tapi mereka tetap kekal di rumah dan belajar melalui aplikasi online. Ibu bapa mereka harus mengawasi setiap jadual dan mata pelajaran mereka, tugas-tugas yang harus mereka lakukan, sehingga hal ini menimbulkan kepenatan dan keletihan bagi sebagian orang. Walau tidak semua orang mengalami hal demikian, tapi masih banyak hal yang boleh menimbulkan keletihan dan kepenatan bagi mereka. Karena keletihan dan kepenatan ini akhirnya menimbulkan kekecewaan mereka terhadap situasi dan kondisi yang ada sekarang ini. Apalagi sebahagian daripada keluarga mereka ada yang kehilangan pendapatan, kehilangan mata pencaharian mereka. Kekecewaan demi kekecewaan yang terus-menerus timbul di dalam kehidupan ini akhirnya menimbulkan kekeringan di dalam jiwa mereka. Oleh karena itu Yesus mengundang kita di dalam Matius 11 3 ayat yang terakhir dikatakan, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Suatu ajakan yang lembut untuk kita semua, untuk memenuhi keperluan daripada jiwa kita. Ini bukan hanya sekedar ajakan untuk berpora-pora atau berhura-hura seperti kebiasaan di dalam dunia ini untuk pemuasan yang hanya sementara saja yang kita dapat dari luar. Tapi ajakan Yesus adalah pemenuhan kepuasan dari dalam diri kita. Ini hanya boleh terjadi karena yang pertama harus kita ingat, Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik akan membawa domba-dombanya ke padang rumput yang berumput hijau.
Bukan padang rumput yang kering atau padang rumput yang gersang, tetapi padang rumput yang berrumput hijau di tepi aliran air yang tenang. Segala beban berat kita letakkan kepada kaki Yesus. Karena Yesus, ya, dialah yang akan memberikan kita kedamaian, ketenangan. Beristirahatlah di dalam roh kita. Biarkan kuasa daripada Yesus menyegarkan jiwa kita yang haus dan kering. Kalau saya lagi penat, saya juga sangat suka sekali membayangkan bahwasanya diri saya ini adalah seekor domba yang sedang ada di dalam pelukan Yesus, di dalam erusan Yesus. Sehingga saya merasakan kedamaian, ketenangan yang memenuhi hati dan jiwa saya. Itulah yang saya lakukan karena Yesus adalah gembala yang baik, sedang mengembalakan kita ini sebagai domba-dombanya. Kedua, ini boleh terjadi karena Yesus adalah sumber air hidup. Injil Yohanes pasal 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang ada di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kekeringan dalam jiwa kita hanya dapat dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus, dia adalah sumber mata air yang hidup ini. Yesus, sumber air yang hidup ini akan memenuhi hidup kita dengan buah-buah roh daripada kasih yang tak pernah putus-putusnya dalam kehidupan kita. Dia adalah sumber segala yang kita perlukan. Hal yang ketiga, ini hanya boleh terjadi karena Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Kekecewaan dan kekeringan di dalam jiwa kita, kalau tidak kita atasi dengan segera, maka itu akan menimbulkan kepahitan di dalam diri kita, yang akhirnya boleh menimbulkan pemikiran yang negatif, stres, ingin bunuh diri, tindakan untuk menyakiti diri sendiri. Oleh karena itu kita perlukan cahaya terang yang akan menyinari jiwa kita, supaya di dalam jiwa kita itu jangan timbul akal pahit. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang daripada kasih Yesus yang akan terus menyinari setiap langkah hidup kita, sehingga kita tidak lagi berjalan di dalam kekecewaan karena situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudariku, bawalah setiap beban hidup kita kepada Yesus Kristus. Berseru kepadanya. Bila perlu kita menangis, keluarkan air mata kita di hadapannya. Jangan merasa takut dan malu. Sebab Yesus tidak akan pernah menertawakan kita. Yesus tidak akan pernah menolak engkau. Yesus tidak akan pernah mengecewakan engkau. Karena Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Sewaktu saya berumur 14 tahun, papa saya telah meninggal dunia. Karena kondisi keuangan
saya tidak dapat lagi meneruskan persekolahan saya. Hal ini menimbulkan kekecewaan di dalam diri saya. Mengapa ini harus terjadi di dalam diri saya? Karena kekecewaan inilah akhirnya saya ingin bunuh diri dengan memotong urat nadi saya. Sebelum hal ini terjadi, ada satu suara yang bertanya kepada saya, "Kemana engkau akan pergi setelah kematian ini?" Saya tidak dapat menjawabnya. Karena saya tahu kalau saya bunuh diri, saya pasti akan masuk neraka. Saya hanya menangis. Menangis dan menangis. Akhirnya ada satu suara yang sangat lembut sekali berkata kepada saya, "Anakku, aku mengasihi engkau." Saya mengetahui ini adalah suara daripada Yesus Kristus. Walaupun masa itu saya belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat saya, tapi saya bersekolah di perguruan tinggi Kristen, perguruan Kristen. Dan saya tahu itu adalah Yesus. Saya merasakan belayan kasih-Nya. Saya merasakan kuasa-Nya memenuhi hidup saya. Saya merasakan erusannya. Lalu saya katakan, "Baik Yesus, saya akan hidup. Tapi kasih-Mu tidak boleh meninggalkan saya. Kalau kasih-Mu meninggalkan saya juga tidak mau hidup lagi." Haleluya. Semenjak saat itu, kasih Yesus terus memimpin saya. Dia menjadi gembala saya yang baik. Yesus mengembalakan saya. Dia menjadi sumber mata air yang tidak pernah kering di dalam diri saya, sehingga saya tidak merasakan kecewa lagi, sehingga saya mendapatkan satu semangat yang baru untuk terus hidup berjuang sampai akhirnya saya dapat melanjutkan sekolah saya sampai dengan Form 6. Yesuslah terang cahaya yang menuntun hidup saya sampai hari ini. Yesus adalah tempat saya bergantung, tempat saya bersandar. Yesus memberikan saya kekuatan karena Dia adalah gembala yang baik, karena Yesus adalah sumber mata air yang hidup, karena Yesus adalah terang dunia. Mari datanglah kepada Yesus. Ajakan Yesus datang kepadanya. Saya boleh merasakan kasih-Nya. Saya boleh merasakan kuasa-Nya. Saya boleh merasakan erusannya. Saya boleh melepaskan semua kekecewaan saya, kepenatan saya. Dan saya percaya Yesus juga mengasihi Anda sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau mengirimkan Yesus Kristus dalam kehidupan saya. Menjadikan gembala bagi saya. Memberikan saya sumber mata air yang hidup dan memberikan saya terang. Cahaya yang menuntun setiap langkah saya. Bapa, saya juga berdoa bagi saudara-saudari seiman, anak-anak-Mu yang sedang mendengar ya Tuhan, baik secara online atau di depan sini, di depan Tuhan. Hamba berdoa biar kuasa Roh-Mu juga menjamah mereka ya Tuhan, di dalam setiap kepenatan mereka Tuhan, di dalam setiap kekecewaan mereka ya Tuhan. Engkau mengetahuinya Tuhan. Engkau angkat setiap beban hidup mereka ya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu, curahkan Tuhan, curahkan jamahan-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Lepaskan Tuhan setiap orang yang berbeban berat. Biar mereka boleh merasakan Tuhan jamahan-Mu. Biar mereka boleh merasakan Tuhan padang yang berumput hijau ya Tuhan. Dan tepi aliran air yang tenang. Sehingga Tuhan, mereka boleh merasakan kedamaian dan ketenangan. Mendapatkan semangat baru dalam kehidupan mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kasih setia-Mu
penyertaan daripada Roh Kudus terus menyertai anak-anakmu. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali dalam nama Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.